kita mendapat tugas untuk merangsek masuk, untuk mendeteksi korban yang masih hidup. Saya masuk dengan teman saya, Mas Nio, dengan menggunakan alat Sescam yang kita miliki. Pada saat itu alat-alat canggih masih belum datang, sambil nunggu bantuan dari daerah-daerah lain. Karena pada saat itu di lokasi ada tim Basarnas Jatim sama tim PMK, dan tim PMK Sidoarjo juga di sana juga. Saya masuk, ada korban atas nama Dani. Atas nama Dani ini posisi selamat kita keluarkan dulu sama tim Basarnas, terus saya masuk lagi sama Mas Nyo dengan menggunakan Sescam. Saya teriak di situ banyak suara rintihan, sakit, tolong. Saya mendengar suara Haikal yang begitu dekat. Di depan saya itu ada jenazah yang sedang sujud. Saya pastikan, saya teriak-teriak, halo, assalamualaikum, masih ada yang hidup apa enggak? Nah, waktu itu Haikal menjawab dulu, ada Pak, saya Pak, nama kamu siapa? Haikal. Terus saya interview, saya tanyain, Haikal, kamu dari mana? Dari Probolinggo. Apa yang sakit? Yang sakit perut Pak, sama di bawah. Terus saya teriak lagi, apakah ada yang masih hidup lagi? Ternyata ada Yusuf. Yusuf ini asal Malang. Kurang lebih mungkin jauhnya dari kurang lebih antara 6 meter atau 8 meter dari lokasi. Saya mau masuk ke Haikal, enggak bisa. Karena akses sangat sulit. Sescam pun tidak bisa masuk, hanya bisa kontak suara. Saya teriak terus, apa yang sakit, gimana keadaan kamu, sambil saya hibur biar korban ini tidak merasa ketakutan, tidak merasa depresi, karena di situ banyak suara rintihan dari teman-teman, banyak yang minta tolong gitu. Terus jenazah itu juga ada di depan itu, mungkin si Haikal ini ketakutan atau apa. Ntar ya saya sambil usaha, saya mau masuk nggak bisa, merangkak aja sangat kesulitan. Itu kurang lebih space itu hanya sebatas kepala saja. Kepala saya itu hanya bisa miring gini, bisa masuk. Dan kebenaran saya pegang HP, saya coba video buat laporan karena leader saya minta bantuan, minta ada perintah, coba didokumentasi berapa suara. Terus saya keluarin HP saya, ternyata Haikal dan Yusuf ini yang sangat dekat. Terus saya kontak dengan Yusuf, gimana keadaan kamu? Enggak apa-apa Pak, cuma kecepit di bagian bawah. Tolong Pak, di samping saya ini ada lubang. Itu ada lubang Pak, lubangnya kecil. Oke, saya akan bantuan dulu, saya akan koordinasi dulu sama tim saya. Ya, untuk menyelamatkan kalian, sabar ya, sabar gitu. Ayo kita sholawatan, kita berdoa. Ayo kita berdoa, ayo kita sholawatan semua. Begitu saya keluar mau bantu Haikal ini tidak bisa karena prosesnya sangat sulit untuk mengeluarkannya. Dan pada saat pertama saya masuk itu tangan Haikal yang tangan kiri dia kecepit. Saya tanya, coba tangan kanan kamu pegang tangan kiri kamu masih bisa apa enggak? Itu memastikan bahwasanya tangan kanan ini masih berfungsi apa enggak. Jika masih berfungsi kan enak. Kalau seandainya kesulitan, kita bisa ngasih air minum dulu atau makanan dulu buat dia konsumsi sambil lalu menunggu evakuasi. Saya dapat kontak dari Pak Munir selaku leader saya atau Danru, nanya gimana untuk Haikal. Kalau Haikal masih butuh beberapa waktu, oke kita keluar dulu karena saya keluar dulu ngerong dari lubang itu karena tim Basarnas sedang mau menolong korban yang lain.
saya koordinasi lagi gimana untuk Haikal sama Yusuf di dalam. Kalau Yusuf memberitahu saya di situ ada lubang dan Yusuf ini free, untuk space-nya kayak kita cari. Akhirnya kita mendahulukan si Yusuf dulu. Yusuf ini kita mulai evakuasi pukul 10 malam, kita lubangi beton. Kita lubangi beton sampai jam 2, kurang lebih jam 2 pagi. Kita ada lubang, kelihatan tangan si Yusuf. Kebetulan itu teman saya yang bikin lubang, Mas Neo itu. Mas Neo memberi konsumsi, disuplai makanannya biar kerasa nyaman, biar tidak lapar, tidak haus, kasih roti, kasih minum, biar tenang ya Yusuf, tenang. Karena pada saat itu saya lagi istirahat dulu, kamu istirahat dulu, biar tidak terlalu capek. Mas Neo sudah selesai istirahatnya, saya main lagi, mendapatkan perintah bahwa saya suruh memotong besi beton neser yang menghalangi si Yusuf ini di lubang yang sudah dibuat Mas Neo, di lubang evakuasi yang sudah dibuat Mas Neo ini. Saya keluarin si Yusuf ini, mohon maaf, saya kira sudah meninggal karena tidur sambil membawa Al-Quran dan kopiah. Padahal saya menggunting, memotong beton neser itu sangat keras bunyinya, pas gitu. Yusuf, coba bangun. Yusuf sudah tidak ada respon. Saya nangis, terus terang saya nangis, pikiran saya kacau. Di samping kiri itu juga ada korban yang nangis minta tolong. Yusuf, akhirnya saya tarik kepalanya itu, saya goyang-goyang, Yusuf. Akhirnya dia kaget. Iya Pak, sabar ya, bentar lagi kamu keluar. Tenang ya, kamu mau minum? Iya Pak, saya mau minum. Saya kasih minum. Terus lubang itu selesai, saya laporan, Pak ini sudah ready untuk melakukan Yusuf. Akhirnya saya tarik pelan-pelan, dibantu teman-teman di belakang saya. Kan harus saling menolong nariknya. Alhamdulillah si Yusuf ini bisa keluar. Untuk Haikal yang mengeluarkan itu adalah tim BSG, Basarnas Special Group, di hari Rabu kurang lebih jam 2 siang juga, karena sangat begitu sulit untuk mengeluarkan si Haikal gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.